setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-9 dengan tema menjadi ciptaan baru. Saya akan membacakan satu ayat bagi saudara yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berusaha meyakinkan orang Kristen bahwa mereka berada dalam Kristus, sehingga mereka tidak lagi sama seperti sebelum mengenal Yesus Kristus, tetapi sudah menjadi ciptaan baru yang sempurna dan yang telah diubahkan dan akan terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Menjadi ciptaan baru bukan sesuatu yang layak diterima orang-orang yang hanya sebatas percaya saja, karena merupakan karunia Allah yang diberikan kepada semua orang percaya yang beriman kepadanya. Hidup sebagai ciptaan baru berarti membiarkan Allah berkarya di dalam diri orang percaya. Paulus memberikan gambaran tentang yang lama dan yang baru. Apa sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Paulus? Yang pertama, yang lama yaitu sebelum menjadi orang percaya. Dosa telah membuat diri seseorang jauh dan terasing dari Allah. Berikutnya yang kedua, kemudian oleh karena kasih Tuhan, maka seseorang menjadi percaya dan diperdamaikan dengan Allah. Berikutnya yang ketiga, yang baru,
yaitu hidup seseorang telah direkonsiliasikan dengan Allah melalui pribadi dan karya Yesus Kristus, sehingga menjadi manusia baru yang beriman dan penyerahan secara total dalam kuasa Tuhan. Dalam pelayanan Paulus, dia selalu berusaha untuk meyakinkan orang tentang anugerah kasih Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya agar semua orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa, terhindar dari hukuman kekal, dan diselamatkan. Paulus tidak ingin mendapat pujian dari siapapun, termasuk dari jemaat di Korintus yang mulai meragukan Injil yang dia beritakan. Namun dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan anugerah Tuhan Yesus yang berlaku melalui kuasa Allah untuk menciptakan mereka yang menerima Yesus Kristus oleh iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat dijadikan ciptaan yang baru. Saudara dapat membacanya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Dalam bacaan kita pada perikop ini, Rasul Paulus menyebutkan ada 2 hal penting agar kita hidup untuk Kristus, di mana dua-duanya merupakan dampak dari kematian Kristus bagi kita. Apa yang disampaikan Paulus? Maka yang pertama adalah pembaharuan, yaitu seorang yang telah diperbarui akan menjauhi kehidupan duniawi dan hawa nafsu kedagingan, karena kasih Kristus sudah hidup dalam dirinya. Dapat saudara membacanya dalam ayat yang ke-16. Terdapat perubahan hati yang menyeluruh dan membuktikan dirinya sebagai orang Kristen yang harus menjadi ciptaan baru. Saudara dapat membacanya dalam ayat yang ke-17. Nah, hal kedua yang disampaikan oleh Paulus adalah pendamaian. Dosa telah membuktikan, membuat pertikaian dan keretakan antara manusia dan Allah. Pendamaian memutuskan adanya rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Saudara dapat membaca dalam ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Oleh karena perantara yaitu Yesus Kristus, maka manusia telah diperdamaikan dengan Allah dan menerima pengampunan serta keselamatan kekal. Orang berdosa harus didamaikan dengan Allah karena merupakan tujuan Injil, firman Tuhan yang mendamaikan dan membuat manusia mengakhiri pertikaian dengan Allah. Saudara dapat membacanya di dalam ayat yang ke-20. Yesus Kristus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yang tidak mengenal dosa, telah menjadi dosa sebagai pengganti manusia berdosa. Di dalam Kristus orang percaya dibenarkan oleh Allah secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Pendamaian kita dengan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran lain yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal kelak. Dengan cara ini maka kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, berita tentang menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus perlu kita kumandangkan kepada setiap orang yang belum mendengar tentang kasih Tuhan, agar mereka juga menerima pemulihan hidup dan memiliki hubungan yang diperdamaikan dengan Allah. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat perenungan pada hari ini yang memberikan iman dan kekuatan yang baru dalam hidup kami, sehingga kami terus boleh menjalankan kehidupan kami bersama dengan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.